Ya, terima kasih Mbak Yanita. Hari ini kita belajar biologi molekuler pertemuan keempat ya, tidak terasa sudah pertemuan keempat saja. Dan hari ini kita akan membahas tentang senyawa kimiawi dan energi dalam sel. Adik-adik masih ingat sel itu apa? Bagian terkecil dalam tubuh manusia. Iya, bagian terkecil dari makhluk hidup. Dia pembawa sifat yang diturunkan ya, hereditas. Dia juga unit fungsional. Di situ banyak sekali organel-organel yang berfungsi sendiri-sendiri saling mendukung gitu ya. Nah, organel apa saja yang ada dalam sel? Masih ingat? Membran. Apa sih? Iya, kita kemarin sudah belajar membran plasma ya. Masih ingat apa belum? Apa sudah lupa? Membran plasma, komponen apa saja yang ada di dalam membran plasma? Komponen. Ada apa? Ayo. Fos? Ada fosfat. Ada lipid. Ada apa lagi? Fosfolipid bilayer kan? Ada apa lagi? Ada apa? Hidrat, protein. Sekali. Protein. Proteinnya ada dua ya, protein integral dan juga protein perifer. Nah, hari ini kita akan belajar tentang senyawa kimiawi dan energi dalam sel. Jadi senyawa kimiawi yang ada di dalam sel ini ada dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Adik-adik sudah tahu bedanya senyawa organik dan anorganik? Tulis di kolom komentar ya, di chat itu. Tuliskan kalau sudah tahu apa, kalau belum tahu ya nggak apa-apa, tulis saja belum tahu gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar energi dalam sel, bagaimana sel membentuk dan menyimpan energi. Nah ini ya, jadi senyawa yang ada di dalam sel itu ada dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Ibu mau cerita dulu sebelumnya, jadi pada zaman dahulu peneliti itu mengatakan bahwa senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Tapi ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa organik ini juga bisa dibentuk dari benda mati di laboratorium. Dia menggabungkan nitrogen dengan unsur hidrogen sehingga jadi amonia. Amonia ini adalah zat yang ada di dalam air kencing kita, air seni kita atau urin. Jadi kemudian teori Vitalis yang menyatakan bahwa senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup sudah runtuh karena adanya penelitian tersebut. Ternyata senyawa organik ini juga bisa dihasilkan oleh benda mati, nggak harus oleh makhluk hidup. Jadi apa ya artinya senyawa organik? Bisa ditarik kesimpulan bahwa senyawa organik ini adalah senyawa yang mengandung karbon. Tahu karbon itu adalah unsur C. Jadi unsur karbon. Misalnya metana. Metana itu kan gas LPG itu kan yang baunya kayak seperti bau entut gitu ya. Baunya busuk. Nah, itu adalah metana. Kemudian protein ini juga mengandung unsur C. Karbohidrat juga C6H12O6. Lemak juga mengandung unsur C. Kemudian apa itu senyawa organik? Anorganik, lawannya organik kan anorganik ya. Jadi kalau anorganik ini tidak mengandung unsur karbon. Seperti apa? Ion-ion yang menyusun enzim. Kan enzim itu tersusun dari protein dan juga ion-ion. Nah, ionnya ini loh yang senyawa anorganik. Contohnya ion natrium, kalsium, klorida, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau ada yang belum jelas, boleh tanya ya, ketik pertanyaan di chat. Jadi, Ibu yang tadi cerita, teori vitalis tadi ya, vital itu kan vital hidup, vitalis itu hidup. Jadi,
mereka meyakini bahwa senyawa organik hanya dihasilkan oleh makhluk hidup. Tapi ternyata teori ini runtuh ketika para ahli kimia itu mampu mensintesis senyawa organik dari senyawa anorganik. Yang Ibu cerita tadi ya, yang penelitian di lab menggabungkan senyawa nitrogen, hidrogen, dan oksigen, kemudian menjadi amonia yang salah satu, amonia ini adalah salah satu bagian dari urin yang Ibu ceritakan tadi ya. Kemudian atom C merupakan blok penyusun molekul yang paling banyak digunakan. Jadi atom C ini adalah atom yang unik. Dia mampu berikatan kovalen dengan 4 atom yang lainnya. Dia juga dapat berikatan dengan atom C dan C sehingga terbentuklah kerangka karbon senyawa organik. Bisa dipahami ya? Ibu lanjutkan lagi. Kerangka karbon. Apa itu kerangka karbon? Kerangka karbon ini adalah rangka dari CCC gabungan karbon-karbon gitu yang banyak sekali dan berperan dalam keragaman molekul organik. Jadi molekul organik ini sangat beragam. Kenapa bisa beragam? Ya karena kemampuan atom C tadi yang mampu membentuk kerangka karbon. Dia mampu berikatan dengan 4 atom yang lainnya, boleh 4 atom, boleh 4 gugus yang lainnya. Jadi ini kerangka karbon ini sangat bervariasi dari segi panjangnya, bentuknya, tempat atom unsur terikat pada kerangka. Jadi kalau ada hidrokarbon itu hanya ikatan dasar antara C dan H saja. Karbon dan hidrogen itu namanya hidrokarbon. Kemudian kerangka karbon ini adalah dasar bagi isomer molekul dengan rumus molekul yang sama, tetapi struktur berlainan sehingga sifat berbeda. Jadi bisa dipahami ya, misalnya glukosa C6H12O6, rumus strukturnya kan begitu ya, tapi ternyata dia bisa membentuk rumus molekul yang berbeda-beda, yang unik-unik. Karena berbedanya rumus molekul sehingga bukan glukosa lagi namanya, ada alfa, ada beta, seperti itu. Kemudian unsur karbon ini adalah sifat kimia yang unik ya. Dia memiliki 6 elektron, 2 pada kulit elektron pertama dan 4 pada kulit elektron kedua. Sehingga dia bisa stabil dengan menambah atau melepas elektron dengan membentuk ikatan ionik atau menerima atau melepas 4 elektron. Jadi dia bisa berikatan dengan 4 atom atau 4 gugus yang lainnya. Kemudian ikatan yang terbentuk menjadi ikatan kovalen. Kemudian ada tetravalensi. Tetra kan 4 ya. Jadi di sini adalah sisi kesebangunan karbon untuk membentuk molekul yang kompleks. Jadi ada hidrokarbon. Hidrokarbon ini adalah hidrofobik. Apa itu hidrofobik? Dia tidak menyukai air atau membenci sekali air. Karbon dan hidrogen, ikatan dari hidrokarbon ini. Selanjutnya gugus fungsional. Jadi ada berbagai macam gugus fungsional ya. Di sini ada gugus hidroksil. Gugus hidroksil itu adalah atom C yang berikatan dengan OH. OH ini hidroksil. O ini adalah atom oksigen, H ini adalah atom hidrogen dan sifatnya adalah polar. Contohnya etanol. Gugus yang kedua ada gugus karbonil, yaitu ikatan karbon dengan oksigen. Jadi di sini ada 1 karbon dan 1 oksigen dengan ikatan ganda. Contohnya adalah aldehid dan keton. Kemudian adalah gugus karboksil. Gugus karboksil ini apa? COOH. Jadi ada 1 atom oksigen berikatan ganda dengan 1 karbon. Misalnya asam karboksilat. Ada gugus amino. Gugus amino adalah gugus yang menyusun protein, di mana dia berikatannya adalah NH2. Ini ada yang mau masuk? Bentar ya, Ibu admit dulu. Izinkan dulu sebentar ya, Dek ya. Partisipan, oke. Mbak Anggun mau masuk, silakan. Oke, selamat datang Mbak Anggun, sudah join? Oke, Ibu lanjutkan. Sampai di gugus amino ya. Gugus amino adalah penyusun dari protein. Dia adalah 1 atom nitrogen yang terikat dengan 2 atom hidrogen. Ada gugus
hidril atau SH, dia tujuannya adalah menstabilkan protein. Kemudian ada gugus fosfat. Ini adalah anion yang terbentuk dari penguraian asam organik H3PO4 asam fosfat, terbentuk ion PO4 3-. Atom H berikat atom O berikatan kovalen dengan kerangka C. Fungsi gugus fosfat ini adalah transfer energi seluler. Jadi kalau misalnya setiap kegiatan dari sel itu kan membutuhkan energi ya. Energinya itu dalam bentuk ATP. Nah, itu ATP yang dimaksud gugus fosfat itu ya. Kemudian unsur kimiawi kehidupan. Jadi unsur utama penyusun kehidupan itu terdiri dari atas atom C atau atom karbon, oksigen atau O, H hidrogen, nitrogen atau N, S atau sulfur, dan P atau fosfat. Seluruh unsur tersebut mampu berikatan kovalen dengan kuat dengan membentuk arsitektur senyawa organik yang kompleks. Unsur C ini yang paling berperan dalam membentuk kerangka molekuler yang sangat rumit. Jadi paling dominan ini adalah peranan dari atom karbon. Sebentar, Ibu admit lagi, ini ada Mbak Ila mau masuk. Oke, Bu lanjut ya. Jadi gugus fungsional yang berperan penting dalam keragaman molekuler kehidupan. Jadi unsur yang paling penting itu unsur C, kemudian gugus yang paling berperan adalah gugus fungsional yang ada banyak tadi ya. Ada gugus hidroksil, suhidril, dan lain-lain. Kemudian molekul besar dan kompleks yang dibuat oleh sel hidup antara lain lemak, protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Jadi ini ada 4 molekul besar, kompleks, dan penting bagi makhluk hidup ya. Lemak, protein, karbohidrat, asam nukleat. Nanti akan kita pelajari bersama di mata kuliah biokimia nanti tentang reaksi, strukturnya, klasifikasi lengkap di situ. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Karbohidrat. Nah, ini ya karbohidrat ya. Dia adalah bahan bakar dan materi. Dia merupakan sumber karbon yang paling banyak dan paling murah di dunia ini ya. Kalau protein itu juga sumber karbon dan nitrogen tapi harganya relatif mahal. Yang paling banyak itu karbon dan dia murah sekali harganya. Misalnya telo cuma 5.000 per kilo, singkong 3.000 per kilo. Dan sangat banyak. Kemudian monomernya paling sederhana adalah glukosa. Jadi karbohidrat yang kita makan dalam bentuk pati, misalnya singkong atau nasi, itu dicerna oleh enzim amilum, dihidrolisis menjadi glukosa. Amilum kan atau pati itu kan polisakarida, kemudian dicerna menjadi disakarida, disakarida dicerna lagi menjadi glukosa. Jadi kalau disakarida itu adalah 2 monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik, sedangkan polisakarida polimer gula. Dan Mbak Nafis mau gabung, silakan Mbak Nafis. Udah masuk ya? Oke. Aku lanjutkan. Ya, aku lanjutkan. Lipid atau lemak. Di mana lipid ini adalah salah satu komponen penyusun dari membran plasma ya, fosfolipid bilayer. Jadi ada lipid di dalam membran plasma ini. Jadi lipid ini adalah molekul yang tidak menyukai air atau hidrofobik dan bentuknya itu sangat banyak dan sangat beragam. Dia menyimpan sejumlah besar energi. Jadi kalau karbohidrat dan protein itu 1 gramnya hanya menjadi energi 4 kilokalori. Tapi kalau lipid sampai 9 kilokalori. Jadi 2,5 kali lebih banyak daripada karbohidrat dan juga protein. Jadi ini menyimpan energi yang sangat besar sekali, 9 kalori per kilogramnya, 2,5 kali protein dan juga karbohidrat. Jadi lipid ini adalah triagliserol. Apa itu triagliserol? Triagliserol adalah suatu molekul gliserol dengan 3 asam lemak yang terbentuknya melalui reaksi dehidrasi. Jadi asam lemak ini ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Berdasarkan apa? Berdasarkan ikatan yang dimiliki. Kalau ikatannya tunggal adalah asam lemak jenuh. Dia memiliki jumlah atom hidrogen yang maksimum. Kalau ikatannya ganda, dia adalah asam lemak tidak jenuh. Ini
bisa kita ketemukan pada minyak. Dia memiliki satu atau lebih ikatan ganda. Fosfolipid, kita kemarin sudah belajar fosfolipid ya. Jadi di situ ada fosfat, ada lipid atau lemak. Jadi fosfolipid ini adalah komponen utama membran sel. Dia terdiri dari asam lemak, gliserol, fosfolipid, gugus fosfat, sehingga bersifat hidrofilik pada kepalanya, sedangkan pada bagian tengah bersifat hidrofobik. Masih ingat ya, jadi hidrofilik, hidrofobik, hidrofilik. Yang fosfatnya ini adalah hidrofilik, yang lipidnya di tengah ini, yang kuning kemarin itu ya, itu adalah hidrofobik atau tidak menyukai air. Kemudian lipid ini juga menyusun steroid. Apa itu steroid, Bu? Steroid adalah kolesterol dan penyusun hormon-hormon tertentu. Jadi hormon di dalam tubuh kita ini banyak sekali. Ada hormon pertumbuhan, ada hormon testosteron, ada hormon estrogen, banyak sekali hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Oke, lanjut ke protein. Sebentar ya. Ada yang mau masuk? Oke, protein. Jadi protein itu apa? Dia adalah perkakas. Kok hilang? Bentar ya. Review slide. Oke, protein. Jadi protein adalah perkakas molekul sel yang terdiri atas satu atau lebih rantai polipeptida. Jadi polipeptida ini gabungan dari peptida-peptida. Dia berlipat, membentuk suatu konformasi 3 dimensi yang sangat spesifik. Jadi polipeptida itu apa sih? Dia adalah polimer atau kumpulan dari asam amino yang dihubungkan dalam suatu urutan yang sangat spesifik. Kemudian protein ini tersusun dari 20 asam amino yang berbeda. Gugus apa yang ada di dalam protein? Ada 2 gugus. Yang pertama adalah gugus karboksil, CO, ya kan? Kemudian gugus amino, NH2, yang berikatan membentuk peptida. Mbak Nadia, buat mute dulu ya. Mbak Nadia mau masuk. Oke, sedang menunggu. Ya, lanjutkan lagi. Jadi fungsi protein ini tergantung pada bentuk spesifiknya. Kemudian pada struktur primer, urutan asam amino itu sangat unik. Pada struktur sekunder itu ada pelipatan atau pelilitan polipeptida dalam konfigurasi yang berulang. Kemudian ada struktur tersier. Jadi struktur tersier ini keseluruhannya adalah bentuk 3 dimensi. Oh, bukan. Karbohidrat. Nah, sekarang asam nukleat. Jadi asam nukleat ini belum kita pelajari ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Dia adalah menyimpan dan menghantarkan informasi herediter yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jadi asam nukleat ini ada 2, ada dalam bentuk deoksiribonukleik asid atau DNA, ada ribonukleik asid atau RNA. Jadi DNA ini adalah menyimpan informasi untuk sintesis protein spesifik. Kemudian RNA ini membawa informasi genetik sampai ke pensintesis protein. Jadi RNA ini kerjanya adalah di bawah perintah dari DNA. Kemudian polimer nukleotida. Jadi dia adalah kumpulan-kumpulan dari nukleotida. Nukleotida ini apa? Ada basa nitrogen, ada gula, ada fosfat. Jadi nukleotida itu ada 3 bagian ya, ada gula, ada fosfat, dan ada basa nitrogen. Nantilah kita pelajari lebih lanjut ya, basa nitrogen ini ada 2, ada purin, ada pirimidin. Purin itu ada adenin guanin, pirimidin itu ada timin sitosin. Nanti kalau bingung kita pelajari nanti aja. Sekarang pengenalan dulu aja. Jadi satu nukleotida tersusun atas gula. Gulanya gula apa? Kalau DNA namanya deoksiribosa.
Kalau gulanya Rn adalah ribosa. Nanti bentuknya, strukturnya seperti apa kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian ada fosfat dan ada basa nitrogen. Basa nitrogen ada dua, purin dan pirimidin. Kalau masih bingung, mungkin ini masih baru, boleh tanya ya di chat itu ya. Nah, jadi energi di dalam sel. Bagaimana sel membentuk dan menyimpan energi? Kemarin di mana organel yang merombak energi, yang menghasilkan energi, namanya organel apa? Mitokondria. Untuk yang mitokondria ya. Jadi untuk memperoleh energi itu caranya bagaimana sih? Ada dua ya. Kalau seperti kita, ini adalah katabolisme, membongkar energi. Kalau seperti tumbuhan, itu adalah anabolisme. Tapi yang kita bahas, kita anabolisme nggak bahas ya. Kita bahas yang katabolisme. Kan kita tiap hari makan ya. Nah, makan ini adalah salah satu proses untuk memperoleh energi. Jadi makanan dikunyah lewat mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini dicerna oleh asam klorida ya, ada HCl yang sangat pekat di situ. Kemudian sari-sari makanannya diserap oleh usus halus. Sari-sari makanan itu apa sih? Ya glukosa, ya asam amino, ya asam lemak, ya gliserol. Ini diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah yang mengedarkannya. Nah, kemudian sari-sari makanan yang tadi itu dirombak oleh sel. Bagian apa yang merombak itu adalah bagian mitokondria. Jadi gizi kita belajar adalah katabolisme pada manusia ya. Bagaimana makanan ini menimbulkan efek kesehatan pada manusia, bagaimana reaksi-reaksinya nanti akan kita pelajari bersama. Metabolisme itu apa sih? Dia adalah kumpulan reaksi yang terjadi di dalam organisme. Reaksinya ini tujuannya adalah memperoleh energi. Energi diperlukan untuk beraktivitas, untuk kelangsungan hidupnya. Nah, katabolisme ini adalah merombak molekul kompleks. Seperti yang Ibu ceritakan tadi ya, kita makan itu molekulnya kompleks. Misalnya nasi berarti mengandung pati, daging berarti mengandung protein, mengandung lemak, mengandung karbohidrat, air. Nah, tujuannya apa? Membebaskan energi. Apa sih energi itu? Energi adalah kapasitas atau kemampuan untuk melakukan kerja dengan memindahkan materi. Jadi energi itu banyak sekali. Ada energi kinetik, potensial, kimiawi yang tersimpan dalam struktur molekul. Kemudian energi ini tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Makanya itu muncullah hukum kekalahan energi termodinamika. Energi hanya berpindah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Seperti tadi kita makan itu kan energi kimia. Jadi energi gerak, iya kan? Seperti itu. Selanjutnya, organisme hidup memanfaatkan energi bebas. Apa itu energi bebas? Energi bebas adalah melakukan kerja pada kondisi seluler. Jadi tujuan dari kita makan tadi itu menghasilkan ATP. ATP inilah adenosin trifosfat, itu energi yang menggerakkan kerja seluler melalui pengkopelan reaksi eksergonik dan dengan reaksi endergonik. Jadi reaksi eksergonik ini yang menghasilkan energi, sedangkan reaksi endergonik adalah reaksi yang memerlukan energi. Reaksi eksergonik ini bersifat spontan menghasilkan Mohon maaf ya, Dek. Ini tiba-tiba terputus. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Tinggal sedikit lagi. Tolong chat di chat ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu. 4 molekul apa saja yang menyusun sel? 4 molekul utama yang menyusun sel apa saja? Tolong dijawab di chat ya. Sambil Ibu lanjutkan, tadi sampai di mana ya?
Oh nih, udah. Ibu lanjutkan ya, mohon maaf sinyalnya kalau kendala online ya begini nih ya, tiba-tiba terputus. Lanjut ya, jadi ada enzim. Apa itu enzim? Jadi tadi kan kita sudah belajar bahwa metabolisme itu reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh ya. Nah, reaksi ini akan lebih baik kalau ada yang mempercepat. Siapakah yang mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam sel? Tidak lain dan tidak bukan adalah enzim. Ini Ibu mau slideshow kok nggak bisa ya? Wes nggak apa-apa, nggak usah slideshow ya. Nggak bisa. Oke, enzim ini adalah senyawa kimia. Nanti kita pelajari apa itu bagian-bagian enzim ya. Ada protein, koenzim, apoenzim, seperti itu. Jadi enzim ini adalah fungsinya mempercepat reaksi metabolisme dengan menurunkan rintangan energi. Jadi enzim itu apa? Mas David, Mas Louis. Bung. Oke, enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah suatu zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi di dalamnya. Jadi dia sebagai mak jumlah saja, tanpa ikut bereaksi, tapi dia ikut mempercepat saja. Kemudian protein ini adalah protein katalis biologi. Terdiri dari kofaktor atau ion, berarti ion ini adalah molekul anorganik. Kemudian dia tersusun dari koenzim. Koenzim adalah kofaktor yang molekul organik. Biasanya adalah protein. Jadi enzim ini yang menyusun adalah protein dan juga ion. Ionnya apa saja nanti ya kita pelajari, ada ion Mg seperti itu. Kemudian enzim adalah memiliki substrat spesifik. Kemudian tempat aktifnya itu sangat unik sekali, berkaitan dengan substrat yang spesifik. Nanti kita belajar enzim itu ada teori gembok dan kunci. Jadi enzim ini akan berikatan dengan substrat yang spesifik, jadi nggak sembarangan. Jadi seperti kunci sama gembok kan, kuncinya harus spesifik ya. Kalau bukan kuncinya nggak akan terbuka itu gemboknya, seperti itu. Dia memiliki tempat aktif, yaitu pusat katalitik enzim, dan kerjanya dipengaruhi oleh lingkungan, seperti suhu, bahan kimia, pH, dan juga inhibitor. Kalau inhibitor ini adalah yang menghambat dari kerja si enzim. Jadi enzim ini kerjanya bisa dipercepat oleh aktivator dan juga bisa diperlambat oleh inhibitor. Oke, itu dari Ibu. Jadi Ibu ulangi lagi bagi yang baru bergabung. Jadi senyawa senyawa di dalam sel ini ada dua. Ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Kalau senyawa organik ini tersusun dari atom C. Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, dan juga ada asam amino. Kalau yang anorganik berarti tanpa adanya atom C. Misalnya ion Mg, ion Cl, ion Na, ion klorida. Monggo bagi ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya di forum ini, ataupun bisa juga bertanya di chat ya. Ibu lihat dulu, cek dulu chatnya sudah ada apa saja. Ini Mbak Yuni mau bergabung. Ini ada 4 chat yang masuk. Oke. Tapi belum ada yang bertanya ya. Oke, bertanyanya langsung di Google Classroom saja ya. Yang Zoom ini Ibu akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita foto dulu ya. Bagi yang tidak berhalangan boleh dibuka dulu ini kameranya. Kita foto dulu. Tadi ada yang izin, bolehlah tidak membuka foto. Oke, udah siap?
Siap ya, semangat pagi. Ibu burak ya kameranya ini. Habis mati tadi langsung burak. Oke, Ibu akhiri ya, kurang lebih mohon maaf. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Nanti kalau ada yang Amin. kurang jelas bisa ditanyakan ya lewat Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.